Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Baik, ini untuk malam yang pertama saya kesini setelah Corona. Jadi dulu itu sering kesini. Tadi udah jalannya macet, salah jalan lagi. Belum kurang ke barat, langsung belok kiri, kiri lagi, nyampe jalan Kaliurang lagi, balik lagi muter-muter. Karena udah 3 tahun ya kesini. Baik, kita akan membahas tentang sholat jamaah. Sholat jamaah. Apa sih sholat jamaah itu? Sholat yang dilakukan bersama-sama. Cukup ada imam, ada makmum. Karena bersama-sama kalau ada imam, ada makmum namanya bukan jamaah. Bareng-bareng yuk. Tapi gak usah nganggo imam, aku rasa imam. Ayo. Itu jamaah. Nah, sholat jamaah ini disyariatkan, diperintahkan terutama sholat fardu. Jadi sholat itu ada yang disyariatkan berjamaah, ada yang disyariatkan untuk munfarid. Kalau sholat jamaah itu sholat fardu 5 waktu itu disyariatkan jamaah. Lalu sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, kemudian sholat mayit, kemudian sholat istisqa itu disyariatkan jamaah, dianjurkan jamaah. Kalau sholat munfarid yang qobliyah ba'diyah tahiyatul masjid itu dianjurkan sendiri. Tahajud sendiri meskipun boleh jamaah juga. Duha sendiri meskipun boleh jamaah juga. Nah, hukum sholat jamaah ini beda antara laki dan perempuan. Kalau laki-laki, ulama berpendapat satu wajib kifayah. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Wajib kifayah, kalau sampai satu kampung tidak ada yang jamaah maka dosa semua. Kalau sudah ada jamaah maka sisanya sunnah muakkad. Hukumnya wajib ain menurut Imam Hambali. Jadi kalau di Mekah itu karena mereka Hambali, Allahu Akbar, segera ke masjid. Dan yang bagus masjid itu dekat pasar itu dekat masjid, sehingga ketika adzan langsung orang pergi ke masjid. Nabi itu ketika hijrah itu yang pertama kali dibangun masjid, setelah membangun masjid membangun pasar. Di mana? Di sekeliling masjid. Kenapa? Nanti kalau ada adzan, tek dari pasar langsung ke masjid. Sekarang kan enggak. Pasarnya jauh dari masjid. Lalu di pasar ada musola kecil yang karpetnya baunya wallahu alam bisawab itu. Yes. Kalau kita ke Solo di Masjid Riyad itu sekelilingnya pertokoan. Begitu waktu adzan mereka langsung bergegas tutup pergi ke masjid karena memang didesain mengikuti Madinah. Kemudian menurut Imam Hanafi sunnah muakkad sholat jamaah bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, para ulama berpendapat hukumnya sunnah. Tidak ada satu ulama yang berpendapat hukum wanita itu wajib berjamaah, sunnah. Nah, dulu di Mekah belum ada perintah jamaah. Karena orang sholat masih sembunyi. Setelah Madinah ada aman tentram, turun perintah sholat jamaah. Dan keutamanya sholatul jamaati tafdulu sholatul fardhi. Bisa inna isrin derajat. Lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Dalam riwayat yang lain 25 derajat. Lalu ulama berpendapat minimal 25, maksimal 27. Karena jamaah itu lain-lain. Ada yang soft awal, ada yang soft tengah, ada yang soft
akhir. Ada yang datangnya sebelum takbiratul ihram imam, ada yang datangnya imamnya udah mau salam, imamnya fil alana innaka hamidum majid, tusut duduk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru bangkit berdiri. Ada kayak gitu modelnya. Kalau qomat baru mulai wudunya antri lagi. Nah, 27 derajat. Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya jualan di depan rumah laku 100.000, jualan di pasar laku 2.700.000, kira-kira jualannya di mana? Pasar. Kalau sholat sendiri satu berjamaah 27, pilih mana? Jamaah. Tapi kok ragu yo? Jamaah. Pikir-pikir apa ya ora. Ini karena apa? Ilmu itu perlu diamalkan. Bahkan kadang banyak orang itu ya pinter dalil saat jamaah tapi jarang berjamaah. Kalau dalil apa dalilnya? Sholatul jamaati afdulu sholatil fardhi bisab'in wa isnin tarja. Sholatul jamaati afdal, hafal banget. Tapi sholatnya selalu sendirian. Lalu apa hikmahnya disyariatkan sholat berjamaah itu? Membangun persatuan umat. Umat itu kalau bersatu kuat, kalau bercerai-berai lemah. Orang Islam itu kalau satu dengan yang lainnya saling memojokkan, saling mencibir, saling membuka aib, saling menyerang. Orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu cuman cukup tepuk tangan. Yuk kita lihat apa yang terjadi setelahnya. Karena dengan ada sholat jamaah ngumpul, tiap saat ngumpul. Softnya saya suruh yang rapat, kecuali ada satu yang memerintahkan soft yang tidak rapat. Siapa yang memerintahkan soft tidak rapat? Siapa? Nyuruh softnya jangan-jangan siapa? Corona. Corona itu softnya sampai segini tuh. Mekah aja Masya Allah dulu. Siti Coronawati yang rapat. Coba bayangkan, kalau orang itu tidak suka sama orang lain, kok pergi ke masjid, dilalah softnya sudah penuh, tinggal satu orang saja, dan itu yang tidak cocok dengan kita. Kira-kira kita pulang atau kita sholat tapi ambil jarak sejauh-jauhnya? Wih, Yumarni toh kayak gitu langsung jarak 14 meter atau merapat. Kan akhirnya mau tidak mau merapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Damai lagi nanti. Insya Allah. Jangan sampai ngapa yuk Bali. Mari mangkat. Karena mari mangkat dia jadi pilih pulang karena tidak cocok dan enggak. Jamaah itu hikmahnya mempersatukan umat. Biar umat bersatu, satu rasa satu. Kan barengan enak. Ada imam, ada makmum. Makmum tidak boleh mendahului imam. Imam juga harus punya perasaan dengan makmum. Mentang-mentang imamnya hafal 29 juz lebih. 9 lembar. Kalau sholat itu bacanya Allahu Akbar, Al-Baqarah 200 ayat. Ya makmumnya ya ngelir. Nah, atau mungkin malah imamnya super ekspres. Allah, dadin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Imamnya makmumnya males. Maka yang sedang itu gimana ya? Sedang itu tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lama. Maka Nabi menegur Mu'adz bin Jabal ketika sholat jadi imam membaca surat rakaat pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran.
Saayat mending alif lam mim Allahu akbar. Penuh. Loh, Ali Imran sama Al-Baqarah kan awalnya alif lam mim semua toh. Mas, kok ayatnya bodoh? Beda. Satu Al-Baqarah awal, satu Ali Imran awal tadi itu beda itu. Lalu bagaimana sholat ahli nisa bagi wanita? Nah, sholat jamaah bagi wanita hukumnya juga sunnah. Sebagaimana, cuman tidak sesunnah laki-laki. Dan jamaah di rumah afdol. Di sini dengan di masjid afdol di sini. Terutama wanita yang masih muda. Wis muda cantik meneh. Afdol di rumah jamaah. Kenapa? Menghindari fitnah. Tapi kadang ada orang cuma pakai celana pendek gini, baju celana pendek ke masjid. Mas, cari mukena mas. Nek suruh pulang menghalangi orang sholat, nek dibiarkan masjid pakai celana pendek. Memang si malakama di zaman akhir kayak gitu. Tetap sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fi hajri hujratiha. Sholatu fi maqtaiha afdal min sholatiha fi baitiha. Jadi diserambi dengan dalam rumah afdal dalam rumah dengan dalam kamar afdal dalam kamar. Tentu ini kaitannya dengan konteks orang Arab itu tidak keluar. Lu sholatnya di dalam kamar, tapi ngemal ya. Karena yang dalam kamar itu apa? Memang mengurangi keluar. Dan sebenarnya ini kalau kita bicara fikih, wanita ke masjid itu tidak boleh apa? Beri yas, tidak boleh pakai wangi-wangian. Tapi nek bodoh ae mesti ya. Inoi 3 botol habis. Sebenarnya syariatnya begitu. Nah, sholat ada imam, ada makmum. Nah, kalau wanita imamnya posisinya di tengah-tengah. Beda dengan laki-laki di depan. Dan bacaannya keras jaharnya tidak sejar laki-laki. Cukup makmum yang datang itu mendengar. Beda laki-laki. Udah keras pas pakai pengeras suara. Allahu Akbar. Seru tenan ya. Wanita jangan begitu. Pelan saja. Yang aneh itu wanita sholatnya suruh pelan, malah ada wanita azan. Ampun azan, Mbak. Ra keneng. Oh, jenis sing lenang ra ono sing azan. Wis sekarang. Kacau kayak gitu. Wanita tidak dianjurkan untuk azan. Bahkan tidak diperkenankan azan. Muadzine wong. Kalau gimana kalau jamaah wanita? Nah, qomat. Dan qomatnya tidak perlu dipengeras suara, secukupnya saja. Kecuali pondok pesantren putri semua luas sekali dan yang daerahnya wanita, no problem. Nah, kalau wanita sabah muda atau setengah tua tapi masih cantik, itu malah dianjurkan tidak ke masjid. Tapi realita di masyarakat itu malah aneh. Yang banyak ke masjid itu yang wanita, yang laki kadang-kadang sedikit. Tapi alhamdulillah di masjid kami sekarang laki banyak. Tahun sekitar 2000-an 2004 itu didominasi emak-emak. Bapak-bapaknya dikit sekali. Padahal semestinya diprioritaskan yang bapak-bapak. Pengajian juga gitu. Pengajian itu sebenarnya prioritas yang bapak-bapak. Tapi bapak malah pikir tunggu oma. Mana bu? Pengajian ya sana. Aku tak tunggu di rumah nanti kalau ada tamu. Walah tamu sopo padune megah ngaji. Nah. Tapi tidak ada larangan wanita ke masjid. Karena Nabi melarang, orang melarang
wanita ke masjid. La tamna'u nisa'akum al-masajida. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian ke masjid. Ada lagi hadis bahwa Nabi itu sholat, ada anak kecil nangis. Lalu Nabi mempercepat sholatnya. Ditanya sahabat, kok tadi sholatnya cepat, kenapa? Karena aku mendengar ada anak kecil nangis. Aku khawatir ibunya nanti jadi gelisah. Gak mas gawe suwe. Duwen kapok saling ke anak. Orang pun ketak. Sholat gua anak, gua. Nggak, Nabi tidak kayak gitu. Maka apabila seorang wanita ke masjid tidak pakai minyak wangi dan pakai pakaiannya yang bisa yang polos, syukur hitam. Jangan malah pakai yang menarik. Mulai gadis godain imamnya lagi. Padahal imamnya udah punya anak 3, ya, masalah itu. Biarkan wanita ke masjid. Yang penting apa? Menjaga etika di masjid. Kadang-kadang maaf. Orang itu tidak ngerti etika di masjid. Dan kadang tidak tahu konteks. Contoh, dianjurkan, disunahkan akad nikah itu di masjid. Tapi perlu diketahui, akad nikah zaman Nabi itu wali inilah. Kemudian mempelai laki-laki, kemudian 2 saksi atau lebih. Perempuannya tidak di situ. Ya Abdullah, labbaik ankahtuka wa zawajtuka Fatimah binta Abiha bimahri al-bait wal baqarah misalnya. Tidak ada di Arab itu dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai. Gumun orang Arab itu. Masa pakaian sholat untuk mahar? Emang kenapa Syekh? Aku 4 sehari bisa kalau gitu. Nah kacaunya kalau di masjid, maaf aja, pengantin di masjid kadang-kala maaf yang wanita tidak menutup aurat, udah tidak menutup aurat, berhias, pakai wangi-wangi, di sana laki perempuan jabat tangan, cepret-cepret tiada habis, bahkan ada yang mungkin sedang haid, terus tumpuk-tumpuk pokoknya. Karena tidak memahami konteks disunahkan akad nikah di masjid, akadnya saja. Setelah itu lain-lainnya di luar masjid. Masjid itu, Masya Allah, saya lihat ada orang nikah di masjid itu, laki perempuan salam, no, selamat. Ada yang pakainya cuma segini. Nah, dan sah wanita itu jadi imam bagi wanita. Tapi tidak sah wanita jadi imam jadi laki-laki. Meskipun seorang wanita hafal 30 juz, laki-lakinya Al-Kausar dan Al-Ikhlas selain Al-Fatihah, ya imamnya tetap laki-laki. Kok gitu? Nah, lalu muncul orang menuntut ke apa? Kesetaraan gender. Setara tenan malah repot. Wanita kon ngeduk sumur, ngopek kambil, benake talang, kan maksudnya setara. Engko bapak-bapak maca lah. Allah ya Rabbi ya Karim. Sekarang itu bolak-balik zaman. Di Amerika kan ada tuh yang punya pendapat wanita menjadi imam. Kadangkala orang itu tidak paham. Imamnya Muawiyah, dikira Muawiyah ki wanita, padahal Muawiyah itu laki-laki. Imamnya Khalifah itu dikiranya wanita, padahal Khalifah itu laki-laki. Yang tidak ngerti bahasa Arab dikiranya wanita glue. Buktinya Khalifah jadi imam lah, yo Khalifah laki-laki, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada di Arab itu nama-nama yang pakai tapi laki-laki. Muawiyah, Tolhah, Ikrimah, Maisaroh, Salamah, Khalifah. Itu laki-laki semua.
Tapi di Indonesia jadi Mbak Mai Saroh, Mbak Khalifah, Mbak Huzaimah. Gimana tat ira apa kadung. Saya dulu ketemu orang Arab saling menertawakan. Kenalan dong, saya Syafi'i, dia bilang ana khalifah, tak ketawakan. Khalifah kok punya jenggot? Di tempat kami khalifahnya pakai jilbab. Kamu yang salah, khalifah itu laki-laki, khalifah mudzakkar, mudzakkar. Di Indonesia khalifah muannas. Kira-kira Mbak Khalifah atau Mas Khalifah di Indonesia itu? Mbak Khalifah. Imam laki-laki, kalau ada laki-laki, tapi kalau tidak ada semua wanita, maka wanita boleh jadi imam. Nah, pilih. Kalau khunsa gimana khunsa? Khunsa itu banci. Banci itu beda dengan banci wadam loh ya. Dalam fikih, banci itu maaf, apabila seorang laki-laki itu tidak jelas dia. Laki-laki atau perempuan. Tidak punya alatnya laki-laki, tidak punya alatnya perempuan, dia punya alat khusus. Wah, ini banci namanya. Atau dia punya alatnya laki-laki juga punya alatnya perempuan, itu juga namanya banci. Tapi kalau di pinggir-pinggir jalan Solo itu tidak banci itu, dicek itu kelainan. Tapi sebenarnya dia punya kelamin yang jelas, kromosomnya jelas, tidak boleh. Kalau banci yang benar banci itu kodrat tidak dosa. Tapi nasi ngono kae laki-laki tapi pakai BH, disumpel anduk, jalannya pakai sepatu jinjit, di make up, hukumnya dosa. Hitam manis ya, hitam manis. Jebule nek awan poniran, nek bengi poniem, ganti gender. Boleh jadi imam, tapi bedinya di tengah. Nabi pernah memerintahkan Waraqah untuk jadi imam sholat bagi keluarganya, maksudnya wanita-wanita yang ada di rumah. Lalu gimana milih imam itu? Nah, milih imam itu kriterianya banyak. Pertama, kalau kita sholat di rumah orang, maka imamnya yang punya rumah, kecuali mempersilahkan tamunya. Sholat di masjid orang, imamnya yang masyarakat situ, kecuali mempersilahkan tamunya. Saya di masjid sini, ya makmum, ngisi kajian ya makmum, kecuali diminta untuk jadi imam. Saya di Al-Karim, ya makmum, kecuali diminta jadi imam. Karena pemangku wilayah itu lebih berhak. Jangan mentang-mentang di rumahnya imam, dan kita kudu jadi imam. Nanti tekan Mekah ya jadi imam karpe. Syekh, anta ikomat syekh. Wah, anak imam. Saya bingung ngomong apa kayak. Nah, tapi kalau misalnya bukan di masjid di rumah, maka pemilihannya atau mungkin sebelum memilih di masjid sama imamnya, satu dari bacaannya. Bacaannya, kefasihannya bagaimana, hafalannya bagaimana. Dua, kealimannya, ngerti fikih. Cuman para ulama beda pendapat. Bacaan diprioritaskan atau yang alim fikih diprioritaskan. Karena ada hadis wa ahaqqu bil imamah aqra'u. Yang paling berat dari imam, yang paling bagus bacaannya. Cuman dalam mazhab Syafi'i, orang yang lebih alim diprioritaskan. Karena apa? Karena ketika Nabi sakit, yang diperintahkan untuk menggantikan jadi imam itu Abu Bakar. Padahal yang bacaan Quran bagus itu Ubay bin Ka'ab, suaranya merdu. Tapi Abu Bakar. Imam pilih yang alim, jangan yang tidak alim. Kalau imamnya tidak alim repot. Imamnya tidak alim itu bingung. Salah subhanallah. Padahal yang bilang subhanallah itu yang salah. Imamnya benar subhanallah. Misalnya imamnya berdiri dari sujud, makmumnya subhanallah. Lalu imamnya
Duduk tahiyat awal. Pemimpin yang lain, subhanallah, bingung loh. Kenapa? Tidak alim. Bacaannya juga yang bagus. Apa Fatihah? Fatihah itu jadi penentu sah tidaknya sholat. Maka kalau dalam kitab Safinatun Najah itu sampai tasdidnya saja dihitung. Karena salah meletakkan tasdid itu berakibat fatal. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya-nya tidak ditasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah beda. Kalau iyyaka hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi kalau tidak ada tasdidnya, hanya kepada sinar matahari kami menyembah dan hanya kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Jauh kan? Nah, maka ini penting sebenarnya tasawuf Fatihah bagi imam sholat. Imam sholat di tasawuf Fatihahnya. Jangan sampai gairil maghdubi alaihim. Gairil maghdubi apa? Saya itu dulu pernah ketika saya KKN, masyarakat itu ya Allah, imamnya itu Fatihahnya tidak fasih dan tidak mau tempatnya ditempati oleh orang lain. Belum wudu kalau ngomong dia lari, khawatir ada orang lain yang jadi imam. Repotnya lagi, kentut sholatnya lanjut, lanjut. Ini akibat imam yang tidak alim. Tidak ngerti fikih. Dan bacaannya kalso, tidak ngerti fikih. Itu juga pemuka masyarakat mimpin mandikan jenazah. Kalau ada orang mati itu yang mandikan semuanya, laki perempuan ikut mandikan. Ya Allah, tidak boleh. Kalau yang meninggal laki-laki yang mandikan laki-laki. Kalau yang meninggal wanita yang mandikan wanita, kan gitu. Kecuali hubungan suami istri itu diperbolehkan. Nah, hanya mantan tidak boleh. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk mantanku, akhirnya memandikan dosa. Tidak boleh. Nah, pentingnya imam itu alim. Kok ternyata alimnya sama, bacaan Qur'annya sama, fasihnya sama, hafalannya 30 juz semuanya. Cari yang lebih dulu hijrah atau yang lebih tua. Misalnya semuanya penduduk asli, berarti ambil yang lebih tua kalau semuanya sama. Kalau ada orang asli, ada pendatang, sebenarnya prioritaskan orang yang asli kalau sama. Ternyata umurnya sama, hijrahnya sama, cari yang lebih indah suaranya. Loh, mungkin suaranya beda kan, nyaman nih. Itu dalam milih imam. Loh, kalau nanti imam batal bagaimana? Imam batal, maka makmum tidak perlu membatalkan diri. Gantikan di belakang jadi imam. Maju. Atau yang ditunjuk jadi imam. Maka kalau dalam sholat itu sebenarnya di belakang imam itu yang paling alim, paling bisa menggantikan jadi imam. Misalnya imamnya pas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, prit, kentut, balik badan, mundur, jangan kok malah lanjut. Bingung aku, terus gimana? Yang belakang gantikan jadi imam atau yang ditunjuk. Nah, di bawahnya ditepuk gini. Karena kadang-kadang yang di belakangnya orang pinter. Kalau yang di belakangnya Fatihah tidak bisa gimana? Kadang-kadang di Indonesia ini aturannya sering tidak dimengerti. Lanjutkan sampai tadi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masalah kalau suratnya panjang gimana imam tadi? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu
Ibasyirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makitsina fihi abada. Bentuk. Yang ganti kan enggak hafal ayatnya. Allahu akbar, rukuk saja. Loh Mbak, kok tadi langsung rukuk? Sebenarnya saya ingin menyelesaikan, tapi kasihan makmumnya 5 lembar masalahnya itu. Nah, padahal enggak hafal. Enggak apa-apa. Imam lupa ayatnya, ganti enggak apa-apa. Misalnya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana muter terus 5 menit orang rampung. Yo ganti nak apa nak kalau usah ndak apa-apa. Boleh. Berapa jumlah jamaah itu? Minimal 2 orang. 2 orang itu masuk jamaah. Tapi lebih baiknya lebih baik. 2 itu jamaah. Nah, andai kata ada orang sholat, kita terus kemudian mau boleh tepuk baunya pelan saja, gini, pak, ngegit-git imamnya. Imamnya udah paham. Allahu Akbar. Dan kita harus tahu benar-benar orang itu sedang sholat. Kadang-kadang ada barat gini, tapi sedang balas WA. Kita mau Allahu Akbar, kita dia balik badan. Oh, jebule WA-an lagian. Memang orang itu lagi sholat. Boleh orang itu sholat 4 rakaat, imamnya 2 rakaat. Misalnya gini. Ada orang musafir kan dapat rukhsah sama qashar. Nanti imamnya akan menjamak dan mengqashar. Oleh karena itu setelah rakaat yang kedua, imam akan salam, silakan lanjutkan sendiri, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh apabila imamnya itu 4 rakaat, makmumnya 2 rakaat. Masbuk toh, wis kurang luru. Makmum Allahu Akbar tidak boleh. Atau dari awal makmum, kemudian imamnya berdiri dia Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidak boleh. Boleh orang itu sholatnya beda itu boleh kok. Orang dia zuhur, kita belum sholat, kita makmum sama dia, zuhur boleh. Yang penting gerakannya sama. Tapi orang sholat jenazah, kita makmum tidak boleh, karena beda gerakan jenazah itu. Ngadep tok, kita makmum zuhur, imamnya jenazah. Terus monitorkan gimana? 4 kali takbir. Repot. Baik. Ini di 33 menit. Kalau ada pertanyaan saya silakan, kalau tidak teruskan. Materi masih banyak. Ya, silakan. Nah itu apakah sah jika perempuan dan laki-laki itu berjamaah? Kemudian pertanyaannya, dan biasanya kalau di musola kampung itu ada teman yang kayak bisa sholat langsung tidur gitu Ustaz, dan itu beda jenis kelamin kan. Nah itu apakah kita boleh sholat di situ? Kalau kita misalnya masuk musola, masjid kampus, musola kampus lah. Kalau nanti imam sendirian laki-laki, makmum sendirian wanita, tidak dianjurkan berjamaah. Bahkan jangan berjamaah, malah kholwat. Yono, mereka pacaran Islam. Wah, ibu ini mendukung meneh. Solali ya, engko dure ya. Nggih Bu, mungkin jamaah kok kali urang. Wong lure salat cilik kan. Itu justru tidak dianjurkan kecuali ada mahram. Ada orang tidur di musola. Yang itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki biasanya. Nah, perempuan kok tidur di musola ya banget tenan. Laki-laki tidur di musola. Nah, kita sholat di situ. Boleh apa tidak? Kira-kira ada orang lain apa enggak?
sama teman. Kalau ada orang lain nggak masalah. Kalau nggak ada orang lain nanti yang tidur bangun berbahaya. Yang lain? Ya. Berarti yang tadi itu kalau misalnya perempuannya lebih dari satu, terus yang laki-laki lebih banyak boleh. Boleh. Ini satu imam laki-laki, 4 makmum wanita. Siapa banyak itu? Yang satu istri pertama, 2 istri kedua, 3. Kalau itu boleh banget itu. Tapi tidak tahu nanti jaraknya rapat atau 1 meter. Syaratnya apa? 1 niat tidak, makmumnya niat jadi makmum. 2 sama gerakan sholatnya, tidak boleh berbeda. Sholat maghrib kok makmum menyisak, tidak bodoh. Sholat zuhur makmum sama sholat jenazah, tidak sama. Sholat asar makmum sama orang sholat gerhana, tidak sama. Kalau sama, orang sholat wajib bisa orang sholat sunnah. Misalnya gini, saya ke masjid telat Ramadan, masjid sudah sholat tarawih, saya belum isya. Saya isya dulu. Makmum sama masjid apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tarawihnya 2 rakaat dulu ya. Ini tarawihnya 4 rakaat tanpa apa? Tahiyat kan jadi beda gerakannya. Tapi 2 rakaat nanti imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita melanjutkan. Jangan sampai kita ke masjid tarawih terlambat, belum isya lalu kita sholat tarawih, pulang lagi isya itu. Banyak itu di kampung. Setelah mau isya gue gampang di rumah. Ndak, tak isya dulu baru tarawih, ada urutannya. Orang sekarang itu lucu. Yang wajib dengan yang sunnah itu penting yang sunnah. Banyak toh? Jumatan tidak datang, Idul Fitri, Idul Adha pertama kali. Itu kan salah. Yang wajib kan bagi laki-laki Jumat banyak. 5 waktu tidak datang, tarawih aktif. Orang sholat wajib itu bagikan orang pakai celana. Kalau tarawih, kalau Idul Fitri itu bagikan orang pakai ikat pinggang, sepatu, kacamata. Yang paling pokok pakai celana. Tidak pakai kacamata tidak apa-apa kok. Tidak pakai sepatu tidak apa-apa. Tidak pakai ikat pinggang tidak apa-apa. Daripada pakai kacamata, pakai ikat pinggang, pakai sepatu tapi tidak pakai celana. Ada enggak? Ada. Siapa? Kuda. Kuda itu pakai sepatu dari besi malah. Pakai ikat pinggang, pakai kaca mata, tapi tidak pakai celana. Nah, wong sing sholat Idul Fitri tapi sholat fardu jarane mangkat. Kudanya berangkat, oh mesti diamuk kok. Aku sing murid ustadku kok. Makmum harus mengikuti imam. Terutama takbiratul ihram sama salam. Jangan sampai makmum itu takbiratul ihram duluan. Atau salam duluan. Kesuwen. Assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak boleh. Ono aturane. Ya kalau orang tahiyat, kalau tahiyat akhirnya apa? Kalimat yang dibaca. Nah, yang terakhir aja, yang terakhir yang dibaca. Bilana inaka hamidun majid. Ini ono cepet. Ini ada yang tambah doa lagi. Allahumma ighfir li ma qatamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bi Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran faghfir li wa innaka ghafurur rahim. Anta Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mat wa min syarri masih dajjal yang qulub sabquladik dinik dan terus-terusnya. Sing istilah alamnya nek kamu itu nganggur. Akhirnya manera dikegan salam sendiri. Assalamualaikum. Oh, batal. Tidak boleh. Yo tenang. Kalau di Mekah itu saya udah tahiyat yang terpanjang yang saya hafal itu gak salam-salam. Tak wasane apa piye yo, ring telu rampung. Di makmum harus ngikuti imam. Kalau imamnya subuh kunut, makmumnya ikut kunut. Kalau imamnya subuh tidak kunut, makmumnya tidak
kunut. Jangan sampai imamnya itu tidak kunut. Allahu Akbar. Wah, Allahumma dini fi man hadait. Wes biyen engko tak oyak cepet. Tidak boleh itu. Atau sebaliknya, imamnya itu kunut. Allahumma dina fi man hadait. Wah, kesuwen. Tak tunggu dia sujud. Allahu Akbar. Kami nunggu imami sujud. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Atau misalnya rakaat kedua. Rakaat kedua itu kan biasanya tahiyat awal ya. Tahiyat awal. Imamnya sujud. Allahu Akbar. Subhanallah. Kok imam tetap berdiri? Ikuti berdiri. Karena memang ya berdiri aja. Karena tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Jamaah imamnya posokon duduk. Ada itu. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Akhirnya imamnya itu tak lu gue lah. Ndak itu repot itu orang kalau tidak punya ilmu kayak gitu. Kadang-kadang ada yang terjadi itu. Kalau imam pakai baca soal sujud tilawah, mau harus ikut. Saya pernah, saya umumkan. Habis ngaji bab sujud tilawah, saya umumkan nanti kita baca sujud tilawah. Wa idza quri'al Qur'anu wa idza quri'al Qur'anu la yasjudun. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Ada yang nganggap itu aliran lain. Mas, dalam. Saya itu soal di masjid sana itu aneh loh, Mas. Kok aneh kenapa? Yo kalau tidak pakai kunut sudah tahu ya kita kalau di Muhammadiyah tidak pakai kunut. Sana itu berdiri terus langsung sujud, tidak pakai rukuk. Lalu berdiri lagi. Lalu rukuk. Surat model apa iki? Iku jenenge baca sujud tilawah. Oh, kuwi aliran sujud tilawah jenenge. Itu bukan aliran. Itu sujud tilawah. Di Mekah itu parah lagi. Imamnya sujud tilawah. Kan Umar apalah ayatnya sajdah. Allahu Akbar. Makmume rukuk. Karena terhadap tembok apa bangunan kan ndak los kayak Allahu Akbar makmume rukuk. Pada sujud imamnya Allahu Akbar. Allahu Akbar apa berarti sujud imam. Pokoknya kalau Jumat itu selalu imam itu sujud ayat sajdah dan itu sujud tilawah. Nah pernah saya itu sujud Allahu Akbar, saya itu sujud. Ada orang Afrika pegang saya. Akhirnya dia itu sujud. Yo mungkin ya dibatin. Lah kok Ustaz yo ngrasake, yo krasa tenan ya. Ya itu misalnya imam sujud tilawah ikut sujud. Kalau tidak sujud tilawah jangan sujud sendirian. Ya kesalahan banyak orang itu gini. Memang ada hadis yang menyatakan bahwa keadaan seorang hamba itu dengan Allah paling dekat ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Dalam hadis yang lain, panjangkan sujudmu. Tapi andai kata imamnya tidak panjang, makmum jangan panjang sendiri. Imam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makmumnya sih sujud. Sampai imamnya Assalamualaikum, makmumnya lagi tangi. Tahiyat dewi. Ya Allah, jangan gitu, ikuti imam. Bukan sujud yang baik, yang panjang. Yo kalau kamu sholat sendirian monggo. Ketika berjamaah ikuti imam. Dan imam jangan yo panjang-panjang. Mentang-mentang imamnya itu punya doa yang panjang, lalu sholat sujudnya 5 menit. Itu makmumnya bisa ketiduran semua itu. Padahal kalau tidur hukumnya batal. Wudunya saja batal. Ada loh orang sholat itu berdirinya ketiduran. Nah sujud kan masih benar ya, berdirinya ketiduran. Allah. Imamnya rukuk, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Allahu Akbar sujud. Tidak boleh kayak gitu, itu batal itu. Yang tidak batal itu cuma tidurnya orang yang duduk. Kalau duduk
tidur, ketiduran tidak asal tetap duduk loh ya. Duduk, lalu berbaring, lalu duduk lagi, batal. Kenapa kok tidak batal? Nah, gini. Dulu Rasulullah itu kalau sholat isya itu sering malam. Kalau kita negasi, kita itu isya jam berapa? 7 kurang seperempat. Saya kemarin di Mekah itu maghribnya jam 7.05, isyanya jam 8.45. Adzan jam 9 mulai sholat. Selesai sholat 9:04. Pulang balik hotel udah jam setengah 10. Tidurnya sedikit karena siangnya banyak, malamnya sedikit. Nah, jangan sampai sujud tadi kelamaan. Kenapa? Karena makmum itu lain-lain. Kasihan kalau ada makmum yang sedang menahan kok sujud lama-lama, kan bisa rembes. Maunya ditahan, malah sebelahnya senyum. Sholat kok ngentut. Sebelahnya lagi pernah ngomong, sholat kok ngomong. Yang sebelahnya itu, aku tak benar tidak batal. Ya batal semuanya. Makmum masjid tidak boleh di depannya imam. Kadang-kala ada masjid penuh lalu di luarnya lebih masuk ke depan, itu tidak boleh. Di Nabawi sering kok. Di sisi kanan sisi kiri itu kadang-kala orang-orang India, Pakistan itu kalau sholat itu harus lebih depan daripada imamnya. Paling bawa askar itu mundur ya pakai bahasa Arab, mundur. Di Arab tidak ngerti mundur. Ngerti orang Arab itu apa? Sini murah 50.000 uang Jokowi. Ini bakul maksudnya yang Jokowi. Rene delok ora bayar, Mereka pintar bahasa Jawa. Sopo iki? Kadie, ganti Sunda iki. Dena, ganti Madura iki. Wong ndi Kang kowe kan? Aku wong Jawa. Orang Bangladesh ya. Makmum tahu gerak-gerik imam, maka satu ruangan. Tidak boleh kok saya di rumah Jumatan makmum pada masjid Syuhada yang dipancarkan lewat radio. Tidak boleh. Baiklah, mari kita ikuti ibadah sholat Jumat di masjid Syuhada. Nah, Allahu Akbar. Aku lungguh yang sajadah meneng we. Allahu Akbar. Qomat. Mulai aku sholat. Allahu Akbar. Miwon. Loh kok miwon? Ternyata tayangannya sudah habis. Ganti iklan kan bubar jadinya. Tidak boleh. Makmum. Wah, aku taruh aja makmum Mekah wae ya ndelok TV. Tidak boleh. Tidak boleh. Satu tempat, satu ruangan. Memang kalau gitu makmum saya YouTube itu. YouTube sholat tahun 2012 di makmum 2022, selisih 10 tahun. Tidak boleh. Tidak boleh makmum di depan imam. Kecuali sekeliling Ka'bah kae depan acara tidak apa-apa. Tapi jarak terdekat dengan masjid tetap imam. Sholatnya imam sah dalam keyakinan makmum. Jangan sampai makmum ragu. Sholatnya sah pora ya. Sholat imam sah. Tapi kalau di tengah jalan ternyata imam sholatnya salunya bolong, mufarokoh, melepaskan diri dari imam. Lu kadang-kala imam niku maaf saja karena dia perokok ya, bolongi sarung, pas bolong bagian depan, pas dipakai besok bagian belakang, bolong pahanya kelihatan. Kalau pahanya kelihatan berarti batal. Kalau imamnya batal, makmum jangan terus ikutan, berhenti sampai situ aja.
Imam tidak jadi makmum yang lain. Imam ya tetap imam. Kecuali kalau selesai. Misalnya gini, ada sholat jamaah, saya datang terlambat. Maka saya makmum. Allahu Akbar. Langsung tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri. Nah, saya boleh jadi imam karena sudah tidak lagi jadi makmum. Dan yang baik itu masjid itu satu sama kadang-kadang ada gini loh. Masjid itu jadi banyak jamaah itu loh. Misalnya ada yang telat gitu. Ya udah, makmum pada yang sudah ada, orang gak dewi-dewi kan. Rombongan sana enggak, satu siapa saja. Karena ingat, jamaah itu untuk mengumpulkan menyatukan maka jangan sampai masjid itu bikin problem, malah umat terpecah belah. Jangan sampai. Imam tidak boleh umi kalau makmumnya qori. Umi itu tidak bisa baca Quran. Tidak boleh. Khawatirnya apa? Khawatirnya dibaca Latinnya. Repot loh Quran dibaca Latinnya. Alladzina. Itu kalau dibaca Latinnya alat zina loh. Padahal kan DZ kan. Alladzina yu'minuna alat zina. Loh alat zina. Maka apa? Imamnya yang bagus bacaannya, bener lah, ditaskeh lah, taskeh di depan seorang ahli baca Quran, standar enggak, layak enggak jadi imam, layak, oke. Jangan sampai seperti tadi, magedub tadi. Alkamdu, alkamdu, arokemani rokim, itu arokemani rokim itu apa? Ya repotnya ngono terus ndak mau diganti. Iki biyen sing bangun aku barang. Kowe cah anyar ki ngerti apa? Wis tobat. Makmumnya sah mboten nggih salatnya atau mungkin kalau enggak seret di rumah tuh ulang salat itu berapa? Ya kalau ndak set gitu atau cari jemaah yang lain ketika imamnya tidak terutama Fatihah. Fatihah sampai berubah makna ya ganti imam yang lain aja. Dan perlu adanya apa ya, turun ke bawah memberi pengarahan. Ada cerita, ada sebuah masjid imamnya itu berhalangan, lalu kemudian ada takmir yang kemudian menggantikan imam. Bacaannya kacau. Akhirnya takmir yang lain punya inisiatif apa? Diadakan tahsin. Tapi yang bacanya kacau tadi tidak berangkat. Oh salat kok isi disalah-salah gitu. Udah sholat masih salahkan. Makmum tidak kurang derajatnya dari imam. Maksudnya tidak boleh makmumnya laki-laki, imamnya perempuan. Gandeng imamnya itu laki-lakinya cuma hafal 2 juz, istrinya hafal 30 juz, lalu istrinya yang imam, tidak boleh. Ada itu cerita. Jadi ada cerita, ada santri ditadangi Pak Kiai, bunyainya tanya, enggak, kok kamu sekarang kok hebat punya pondok gede, itu ceritanya gimana toh? Ini berkah ikut Pak Kiai, bunyai. Dulu saya mondok 3 tahun, ikut Pak Kiai hafal 2 juz. Juz 30 dan juz 1. Satu ketika di sini ada lomba tahfidz. Saya maju tahfidz juz amma, saya maju, saya juara. Lalu lomba lagi juz amma, saya maju lagi, juara lagi. Lalu ada tahfidz lagi lomba juz selain juz amma, saya maju juz 1, saya juara lagi. Juz 2 sampai juz 9 belum hafal dia. Akhirnya saya punya istri yang hafal 30 juz. Jadi kalau simaan dia baca juz 1 sampai juz 30. Istrinya juz 2 sampai juz 29. Enjoy. Besok Mbak, kalau bisa dapat suami yang hafid. Amin. Pokoknya ini suamiku memiliki modal 4T ya. Apa 4T? Takwa, tampan, tajir. Takwa, tampan, tajir, panggilannya tat. Nah. Yang takwa, tampan, tajir kan Ustaz Yusuf Mansur.
takwa tanpa tajir tat panggilannya. Yang lain kan takwanya iya, tampaknya iya, tapi tajirnya tidak. Tajirnya iya, takwanya iya, tapi tampaknya tidak. Orang itu selalu punya kekurangan. Kemudian ngumpulnya imam tadi sudah saya sebutkan. Kalau misalnya satu orang di masjid, imamnya di masjid, imamnya di luar, gimana? Ya kalau memang udah penuh tidak apa-apa. Masjid, kalau di pondok itu masjid, lalu sampai teras-teras pondok, kamar-kamar pondok, ya memang udah penuh ya. Gimana lagi? Kalau pondoknya ribuan, kayak Padadaran, Rapia, kalau pondok kecil sih cukup. Pondok santri ini 15, sebenarnya santri ini luruh, cukup banget. Udur tidak jamaah. Misalnya saja hujan deras, itu udur bisa diterima. Ataupun bencana alam, peperangan. Ada udur yang misalnya pribadi, sakit, tapi sakitnya ya yang parah. Sakit yang panu, kadas kurap, kata jamur ya sama Allah. Juk atau lapar sekali atau haus sekali atau kebelet sekali, itu jangan langsung sholat. Kebelet yang nguyuh sikik. Wah, wah kadung tak boleh imame. Wah, akhirnya dia wudu terus sholat. Ndak taunya imame walab dolin abin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. 3 lembar baru rukuk. Ngompol. Maka pipis dulu enggak apa-apa. Rodok masbuk sithik tapi wis pipis. Lapar ya makan dulu. Daripada sholat Allahu Akbar, pindange mau pangan kucing ora. Misalnya lagi menyelamatkan orang tenggelam, ya Allah perlu udah komat. Komat ada anak kecil tenggelam di kolam. Kalau kamu sholat, anak kecilnya mati. Kalau kamu tolong anak kecil, kamu ketinggalan sholatnya. Pilih mana? Menurut anak kecil dulu, baru sholat. Wis engko tak tulungi nek bar sholat. Komat. Tulung ya bener, ning wis ora ambekan. Innalil lahi. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Masih banyak. Tapi maksudnya ya semuanya diberikan malam ini. Nah, usahakan imam itu yang soleh. Karena begini, di antara yang tidak diterima sholatnya itu orang yang mengimami orang banyak, tapi orang-orang itu benci sama dia. Orang masalah tidak senang sama dia itu, tapi dia tetap mengimami. Itu tidak baik. Lho ora benci piye, Kang? Utang ora disaur-saur katanya. Gimana ndak benci kalau sholat lamanya minta ampun. Padahal saya ini kan kerja batasi istirahatnya misalnya gitu. Maka imam cari yang soleh. Bacaannya bagus. Gerakannya juga bagus. Cukup? Ada yang tanya? Pas 1 jam? Baik. Kalau cukup, semoga dengan pertemuan malam hari ini yang kos di Anida itu berapa kamarnya?
45. Satu kamar isi 45. Jamaah cukup segini. Kan 45 kan tidak suci semuanya, ada yang sedang kuliah, ada yang sedang haid, sehingga ya kadang-kadang jamnya 2 3 misalnya gitu. Nah, paling sini. Kalau misalnya tidak cukup, gang itu bisa buang ke sana. Tidak cukup lagi bawah. Pengarah suara. Ini putri semua kok yang kos. Muka-muka jadi rajinnya sholat bersama. Aminallahumma amin. Banyak salah, banyak khilaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.